Seringkali kita akan merasa bahwa waktunya untuk menyerah ataupun kalah pada perjuangan yang sebetulnya kita yang memulai itu. Termasuk dalam hal ini, kita yang konten kreator pemula akan merasakan hal tersebut ketika kita sudah memulai mengonten. Dari beberapa sumber dan berdasarkan pengalaman empiris, saya menemukan beberapa penyebab kenapa orang ingin menyerah ataupun mengalah, ya, khususnya ketika mereka bikin konten ataupun mereka mendalami dunia konten kreator, baik itu di media sosial Instagram, TikTok, dan YouTube. Ini sebetulnya masalah itu kebanyakan datang dari dalam diri seorang konten kreator tersebut. Dalam hal ini ya kita sebagai pelaku. Karena sejak dari awal memang tidak ada yang meminta dirimu atau memaksakan dirimu untuk menjadi seorang konten kreator. Karena sebetulnya kita hanya mendengarkan informasi bahwa seorang konten kreator bisa menghasilkan uang, kemudian banyak relasi, banyak kenalan, jadi orang sukses. Itu kan kita mendengar dan mendapatkan informasinya. Tapi nyatanya, toh ada juga yang akhirnya mereka benar-benar kalah dan menyerah. Berangkat dari hal tersebut, kebanyakan permasalahannya itu muncul dari dalam diri kita. Kita tidak sabar dan kita tidak kuat menjalani proses. Iya, benar sekali. Karena untuk menjadi seseorang itu, kita harus berproses. Tidak ada yang sifatnya instan. Tidak ada yang YouTuber ujug-ujug. Tidak ada. Tidak ada yang TikToker ujug-ujug. Ataupun Telegram yang ujug-ujug. Tidak ada. Semuanya by proses. Artinya ya harus berkelanjutan. Tidak boleh menyerah. Harus sabar. Ya tentunya mungkin gitu ya. Buat kita-kita yang bekerja di tempat orang, kemudian nyambi di TikTok, nyambi di YouTube, di Instagram, itu ngerasa bahkan menjadi beban sendiri. Nah, kalau kita tidak mampu bersabar, ya ujung-ujungnya kita kalah. Kita beranggapan atau memiliki ekspektasi yang wah gitu. Padahal realitanya tidak, ya. Ini saya alami, teman-teman. Jadi untuk sampai monetisasi itu, saya menggunakan video saya sendiri. Waktu itu kurang lebih saya kerjakan 6 bulan. Dengan menggunakan video yang saya buat, itu video durasinya kurang lebih sekitar 13 menitan atau 10 menit lebih lah. Videonya memang panjang, tapi yang menonton itu sedikit. Paling banyak itu waktu itu penonton masih di rentan 50 orang, 100. Tapi kalau saya misalnya tidak sabar, dari situ saya tidak sabar dan saya kalah, mungkin 6 bulan setelahnya saya tidak akan mendapatkan monetisasi. Dan juga saya tidak akan berhasil di YouTube gitu. Beberapa channel sudah saya monetisasi, alhamdulillah. Tentunya yang pertama berkat dari Allah gitu ya. Kemudian ya karena mungkin salah satunya adalah saya terus berusaha, saya bersabar menjalaninya, saya mengikuti segala prosesnya. Itu yang kedua ya. Jadi kadang kita tuh ngerasa wah monet nih cepat gitu. Ekspektasi kita nih wah banyak nih yang nonton gitu. Bahkan ketika saya sudah monet, ekspektasi saya itu 1 bulan saya dapat uang gitu ya dari AdSense. Nyatanya saya menunggu 1 tahun lagi karena durasinya apa? Maksudnya perjalanannya itu ternyata panjang sekali gitu ya. Kita yang bukan siapa-siapa, makanya ya kita mulai aja gitu. Jadi ekspektasinya ya jangan terlalu tinggi gitu ya. Tapi tetap kita harus punya harapan yang besar juga. Gitu. Tapi ya ketika kita tahu realita, ya sudah, kita terima dan kita terus lanjutkan. Karena konsisten itu mahal. Mahal sekali. Untuk sampai ke level ataupun taruhlah misalnya kita lihat gitu ya, pertumbuhan pada biji gitu ya, mereka konsisten meningkat. Pelan-pelan memang,
ya. Ada yang 1 bulan, 2 bulan, ada mungkin yang pohon itu hidupnya bertahun-tahun. Sama halnya dengan kita merintis di media sosial, gitu ya, ataupun kita menjadi konten kreator. Ya kita harus konsisten, harus mampu konsisten. Konsisten itu ya tergantung kemampuan kita. Kalau misalnya kita mampu 1 video sehari, lakukan. Kalau misalnya kita baru mampu 2 video dalam seminggu, ya lakukan. Intinya konsisten. Mau 1 hari video, mau 2 video dalam seminggu, atau mungkin 1 bulan. Tapi saya kira kalau 1 bulan 1 video itu mungkin dari awal memang tidak minat untuk menjadi konten kreator ataupun mengisi konten di YouTube ataupun di yang lainnya gitu. Yang selanjutnya kita ya takut sama penilaian orang lain gitu. Ini juga kadang saya rasakan gitu, video saya jelek ternyata, ataupun nanti dikira wah ini biar tren, biar viral, biar terkenal gitu ya. Nah kadang itu juga jadi hambatan. Kenapa ya kita mudah menyerah, udahlah gitu ya, takut dikira narsis lah, kemudian bahkan kita juga ngerasa takut video kita jelek gitu. Yang padahal kalau misalnya kita mau serius, kita mau konsisten, itu sebetulnya bisa berhasil. Yang selanjutnya itu kehabisan ide gitu ya, ataupun mungkin bisa jadi motivasi. Nah ini makanya dalam bikin konten ya, saya pernah dengar dari Raditya Dika bilang itu, kita ini sebetulnya bukan konten kreator gitu ya, kita hanya dokumenter. Setiap hari akan selalu ada konten. Makanya mungkin sekarang mulai rame tuh ya konten-konten yang keseharian gitu ya. Kemudian ada yang kontennya di rumah, ada yang kontennya masak, dan itu tidak akan pernah kehilangan ide kalau menurut saya gitu ya, karena ya itu kan setiap hari kita lakukan, memasak setiap hari, kegiatan di rumah ya setiap hari, dan setiap harinya pasti ada momen-momen yang memang berbeda. Dan yang terakhir, bisa jadi kita menyerah karena kurangnya paham dan juga strategi. Tentu di setiap media sosial itu kan ada aturannya, ada strateginya, ada caranya. Sama kayak halnya kita main bola. Kalau kita main bola ya pakai aturan bola. Kalau kita main tenis ya kita main aturan tenis gitu. Termasuk strategi dan caranya. Karena di setiap tempat, baik di YouTube, Instagram, TikTok itu berbeda-beda. So, menurut saya, karena saya fokus di YouTube, maka saya akan terus belajar dan memahami bagaimana strategi, bagaimana cara saya supaya bisa YouTube-nya terus berkembang. Oke, itu saja video kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan ada pengetahuan baru untuk kita semua. Dan harapannya setelah ini kita bisa semangat lagi, bisa maju lagi untuk terus mengembangkan skill kita, khususnya mungkin ya kita yang bikin konten di media sosial, baik itu YouTube, Instagram, dan yang lainnya. Semoga kita bisa lebih semangat lagi. See you the next video.